Pemirsa, Patrick Kluivert resmi menjadi pelatih Timnas Indonesia menggantikan Sintayong. Ia dijadwalkan tiba di tanah air pada 11 Januari mendatang dan langsung diumumkan ke publik esok harinya. Namun, belum juga datang, kritik dan suara penolakan sudah santer terdengar sebab rekam jejak pelatih yang dinilai masih belum meyakinkan. Fans Timnas Indonesia dikenal sebagai supporter garis keras, tentu tidak heran jika mempertanyakan bagaimana nasib tim kesayangan di bawah juru taktik baru itu. Lalu bagaimana pula kans Timnas menuju Piala Dunia yang sudah di depan mata. Untuk membahasnya sudah bersama saya pecinta bola yang juga Dubes RI untuk Singapura, Suryo Pratomo. Selamat sore Mas Tommy. Selamat sore Tasya. Iya, terima kasih loh untuk waktunya bersama kami di NTV Prime. Iya. Iya, Mas Tommy ini baru sekali, jadi fresh sekali, berakhir sudah harapan-harapan akan ada plot twist di akhir karena hari ini 4 hari di awal jadwal karena kan tadinya kita mendapat informasi bahwa akan diumumkan pada 12 Januari, tapi kenyataannya kemudian tiba-tiba hari ini sudah dibuat menjadi jelas bahwa pengganti Sintayong adalah Patrick Kluivert. Nah, kira-kira komentar Anda dari jadwal 12 kemudian tiba-tiba hari ini diumumkan, apa yang terjadi? Apakah memang tekanan Fabrizio Romano kemudian membuat PSSI harus segera menegaskan posisi Kluivert? Ya, yang pertama sekarang ini tidak ada lagi rahasia karena begitu Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyampaikan akan ada pergantian dan akan ada orang dari Belanda, muncul langsung namanya siapa yang akan menggantikan, sehingga memang daripada spekulasi itu terus berkembang ke arah yang tidak jelas, tentunya lebih baik bagi PSSI untuk mengumumkan segera sehingga kemudian masyarakat tahu siapa sebetulnya pengganti dari pelatih Sintayong yang hampir 4 tahun atau lebih dari 4 tahun memimpin tim nasional kita. Dan ini tentunya sesuatu yang menurut saya spekulasi yang tidak bisa terus dibiarkan dan harus dipastikan sehingga kemudian orang sudah bisa berpikir ke depan apa yang akan terjadi dengan tim nasional kita. Oke, baik. Mencoba memahami dari sudut pandang Kluivert mungkin ya Mas Tommy, apa kira-kira jadi faktor pertimbangan dia untuk kemudian setuju untuk menerima tawaran ini? Ya, tentu semua orang yang memutuskan untuk menjadi pelatih berharap untuk mendapat kesempatan mempraktikkan apa pengetahuan yang dia miliki. Karena memimpin atau memegang sebuah tim tentunya akan menjadi sebuah pelengkap dari perjalanan dia sebagai seorang pelatih, dan karena itu tentu bagi Patrick Kluivert ini adalah sebuah kesempatan, apalagi dia dipercaya langsung untuk menangani sebuah tim nasional, sebuah negara, tim nasional Indonesia yang sedang berlaga di penyisihan Piala Dunia 2026. Dan tentu tidak mudah sekali lagi menjadi pelatih dengan ekspektasi yang begitu tinggi. Apalagi kemudian kita lihat track record yang dimiliki oleh Patrick Kluivert sebagai seorang pemain, dia kita akui pemain yang sangat luar biasa. Dia mempunyai perjalanan yang istimewa. Dia salah satu generasi emas yang pernah dihasilkan oleh Ajax Amsterdam, dan dia yang pernah membawa Belanda atau Ajax menjadi juara Piala Champion, dan kemudian juga Barcelona. Dia adalah pencetak gol yang memang sangat handal, tetapi sebagai seorang pelatih kita sama-sama ketahui rekam jejaknya belum cukup lengkap. Dan saya kira ini adalah sebuah tantangan yang sangat berat karena dia harus menggantikan seorang pelatih yang prestasinya tidak bisa dikatakan buruk. Saya kira Sintayong itu seorang pelatih yang mempunyai rekam jejak yang sangat baik ketika menangani tim nasional Korea Selatan maupun juga ketika menangani tim nasional Indonesia. Dan kalau kita lihat perjalanan bagaimana Sintayong itu bisa direkrut oleh Indonesia, itu kan juga tidak mudah. Kalau kita masih ingat tahun 2020, saya kira Wakil Ketua Umum Ratu Tisha yang mencoba membujuk Sintayong, yang ketika itu juga dia ragu untuk menangani tim nasional Indonesia yang memiliki pembinaan yang kurang baik,
yang mempunyai rekod prestasinya juga buruk, sehingga betul-betul dia harus menangani tim dari nol. Dan saya merupakan salah satu yang menyaksikan ketika pertama kali Sintayong memegang tim nasional, dan ketika itu dia membawa tim kita tampil di Piala AFF tahun 2020. Tetapi karena ada Covid ketika itu, kejuaraan baru diselenggarakan pada tahun 2020. Nambah beban dan tentunya menjadi tantangan bagi Patrick Kluivert untuk bisa menyamai atau melebihi apa yang telah dilakukan Sintayong untuk Indonesia. Iya, big shoes to fill mungkin ya istilahnya Mas Tommy, karena harus kemudian mengisi atau memenuhi ekspektasi yang cukup tinggi. Tetapi kalau kemudian bicara tentang lagi-lagi dari sudut pandang Patrick Kluivert, ini kemudian melihat Indonesia itu seperti apa sih sebenarnya Mas Tommy? Apa kira-kira potensi dan resiko mengambil tantangan yang cukup berat ini dalam 2,5 bulan? Ya, sekali lagi yang tadi saya katakan di awal, ini adalah kesempatan yang sangat jarang, karena sekali lagi tidak banyak klub di Eropa yang mempercayai Patrick Kluivert sebagai seorang pelatih. Karena memang kalau kita lihat sejarahnya, dia ketika akan mendapatkan license sebagai pelatih pun oleh KNVB atau PSSI-nya Belanda, dia tidak diizinkan kecuali dia mengikuti dulu atau magang dulu, dan karena itu dia banyak menjadi asisten pelatih dari mulai Clarence Seedorf, kemudian menjadi asisten pelatih Louis van Gaal, dan itu menunjukkan bahwa dia membutuhkan jam terbang. Iya. Dan menjadi pelatih Indonesia sekarang ini betul-betul kesempatan emas bagi dia untuk mendapatkan jam terbang sebagai seorang pelatih. Kalau Iya. dia berhasil, maka dia akan menjadi pelatih yang sangat mahal dan diincar oleh klub lain. Tetapi kalau dia gagal, iya. kalau gagal dia ya habis. Tetapi bagi Kluivert saya kira nothing tulus, karena sekali lagi selama ini sebagai seorang pelatih prestasinya tidak sehebat ketika dia menjadi seorang pemain. Oke, baik. Resiko yang cukup besar juga berarti yang diambil oleh Patrick Kluivert untuk memenuhi tantangan dari PSSI ya, Mas Tommy. Betul. Baik, kita akan break dulu sejenak, pemirsa. Kita akan lanjutkan di segmen selanjutnya. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan NTV Prime. Dan saat ini sudah bergabung bersama saya di studio Yosef Tortulis, pengamat bola. Selamat sore, Bung Yosef. Sore. Iya, terima kasih sudah datang di studio kami. Ya. Tapi sebelum kita mulai perbincangan, kita akan sama-sama menyimak rekam jejak dari pelatih Timnas Indonesia yang baru. Iya, ini rekam jejak kepelatihan Patrick Kluivert mulai dari 2008 hingga 2010 di AZ Alkmaar sebagai asisten pelatih. Kita lihat memang rentetan rekam jejak ini lebih banyak sebagai asisten pelatih. 2012 dia asisten pelatih Belanda. Kemudian di 2015 menjadi asisten pelatih di Curaçao. Di 2016 tim muda Ajax, kemudian 2018-2019 Kamerun sebagai asisten pelatih, dan baru di 2021 sebagai pelatih interim untuk tim Curaçao. Kemudian terakhir sebelum di Indonesia 2023 dia menjadi pelatih klub Turki Adana Demirspor. Oke, kita akan langsung berbincang dengan Bung Yosef. Bung Yosef, ini kabar terkonfirmasi baru saja per hari ini. Harusnya diumumkan 12, tetapi hari ini kita mendapat kepastian mungkin untuk meredam spekulasi-spekulasi yang berkembang di luar. Tapi komentar Anda sendiri seperti apa? Akhirnya diumumkan pelatih baru pengganti Sintayong. Ya, saya pikir keputusan yang dilakukan oleh PSSI untuk mengganti Sintayong faktual ya dan rasional. Walaupun pro kontra dan tentu banyak netizen ya pengamat yang kecewa, tetapi yang paling tahu sebetulnya kondisi dalam tim, situasi dalam tim dan prospek ke depan, yang paling tahu itu sebetulnya PSSI. Oke. Manajemen tim, kemudian exco dan seterusnya. Ini sebuah hasil kajian yang mendalam. Dan keputusan PSSI untuk mengambil pelatih dari Belanda juga rasional, karena yang kita baca dan itu terungkap dalam beberapa jumpa pers, baik terutama oleh
Ketua Umum PSSI Pak Erick Thohir, bahwa ada friksi, ada pertentangan internal tim. Dinamikanya sangat tinggi, terutama setelah melawan Bahrain dan menjelang lawan Cina, yang akhirnya kita kalah. Dan dinamika itu tentu sangat tidak menguntungkan tim. Ada yang mengatakan ya pemain harusnya tunduk pada pelatih, tetapi tidak sesederhana itu. Kalau misalnya ini mayoritas pemain dari Belanda, tidak cocok dengan gaya main, filosofi main dengan pelatih dari Korea, terus kemudian mana yang kita pilih? Kira-kira kita analisa dari jauh seperti itu ya. Sehingga kalau sekarang PSSI mengambil pelatih dari Belanda, baik Patrick Kluivert sebagai pelatih kepala dan 2 asistennya juga dari Belanda, saya pikir masuk akal. Ya. Maksudnya karena ini semua pemain berdarah Belanda, mereka punya filosofi gaya main katanya total football ala Belanda, maka pelatihnya juga harus dari sana, sehingga menjadi ketemu begitu. Bahwa ada resiko karena pertandingan 2 bulan lagi ya melawan Bahrain, kemudian melawan Australia, itu konsekuensi, itu ada resiko. Kalau toh tidak diganti pun sama resikonya, bahkan bisa lebih parah. Karena kita dengar juga bahwa ada pemain yang kemudian memilih untuk tidak bermain. Kan situasi ini sangat rumit dan kita tidak tahu persis. Dan yang paling tahu PSSI. Saya kira seperti itu situasinya. Oke, baik. Kalau kemudian sekarang akhirnya sudah diperjelas situasinya bahwa memang Patrick Kluivert lah yang akan memimpin timnas Indonesia untuk menghadapi 4 pertandingan menuju Sisa, 4 pertandingan sisa ini. Kira-kira kalau kemudian kita mencoba memahami permasalahan atau tantangan apa yang dihadapi oleh Sintayong kemarin dengan timnas, yang kemudian akan dihadapi lagi oleh Kluivert, bagaimana Anda menjelaskannya kira-kira? Iya, setiap pergantian pelatih tentu ada konsekuensi bahwa tidak langsung tune in ya antara konsep bermain. Tetapi saya termasuk orang yang percaya bahwa trio pelatih dari Belanda ini akan mudah beradaptasi. Dalam 2,5 bulan? Dalam 2,5 bulan. Begini, penjelasan sederhananya kira-kira begini. Pemain-pemain yang produk Liga Belanda ini itu mempunyai standar bermain, baik taktik individu, taktik tim, ya, filosofi bermain, mereka sudah punya standar itu. Pelatih timnas di mana-mana pelatih timnas di dunia beda dengan pelatih klub. Ini kalau timnas hanya lebih bicara taktik. Yeah. Nah, ketika pemain-pemain Belanda ini yang 90% pemain inti berasal dari Belanda, pelatih dari Belanda, saya pikir tidak terlalu banyak kesulitan pelatih ini. Bahwa mungkin sesimpelnya begini, ketika datang Patrick Kluivert dan asistennya, dia tidak akan banyak mengubah. Jadi dia akan pakai format yang lama? Kemungkinan besar pakai pemain 90% masih pemain naturalisasi. Yang semua dari Belanda. Yeah. Mungkin komposisi pemain juga bisa jadi tidak banyak berubah. Pasti mereka akan menonton beberapa pertandingan sebelumnya. Yeah. Lawan Bahrain, lawan Cina, lawan Jepang. Dia mungkin adaptasi sedikit saja. Dan karena memang sudah ketemu filosofi gaya mainnya, saya pikir tidak akan banyak kesulitan. Oke, baik. Saya ke Mas Tommy sekarang. Mas Tommy, 2,5 bulan ada ekspektasi yang sangat tinggi dan kemudian pelatihnya sebenarnya kan belum terlalu mengetahui atau mengenal bagaimana kekuatan dan kelemahan dan chemistry dari masing-masing pemain. Ini pekerjaan yang double atau ini pekerjaan yang seperti membangun candi dalam semalam, Mas Tommy? Yang pertama saya ingin komentari dulu Yosef tadi ya, bahwa hak PSSI untuk pengganti ya. Tapi apakah kemudian para pemain itu melakukan pemberontakan terhadap Sintayong? Saya tidak yakin, karena kalau lihat komentarnya di sosial media, Nathan Acho maupun Jai Isnes, dia sangat respect pada Sintayong. Dan sebagai seorang kapten, dia bahkan merasa kehilangan pelatihnya. Tapi sekali lagi putusan sudah diambil. Nah sekarang pertanyaannya, 2,5 bulan bisa melakukan apa? Saya kira sekali lagi sekarang dalam sepak bola, pekerjaan yang paling penuh risiko itu adalah pekerjaan pelatih. Kita lihat misalnya di Manchester United sekarang, Ruben Amorim, ya, baru datang hebat di Sporting Lisbon, memegang pemain yang punya kualitas standar sepak bola begitu tinggi di Manchester United. Kemudian prestasinya sekarang sampai 4 kali berturut-turut kalah, bahkan kalahnya di Old Trafford. Jadi sekali lagi menjadi pelatih itu sekarang pekerjaan yang paling berat. Erik ten Hag yang begitu sukses di Ajax,
kemudian juga gagal di Manchester United. Nah, karena itu di dalam memilih pelatih, sekali lagi track record itu menjadi sangat penting. Mengapa kemudian misalnya kembali kita tarik ke belakang? Mengapa kita berjuang keras untuk bisa menarik Sinteyong mau melatih ke Indonesia? Kalau kita lihat sekali lagi, tidak mudah untuk membujuk Sinteyong mau memegang tim nasional Indonesia. Dengan latar belakang prestasi sepak bola Indonesia seperti itu, pembinaannya yang boleh dikatakan, mohon maaf, carut marut, semua orang tidak berani pegang. Sudah menjadi sesuatu yang biasa. Karena apalagi ini adalah sebuah profesi. Jadi saya kira jangan dilihat dari dia mau datang pada hari Natalnya. Sekali lagi bagi mereka orang-orang Barat, orang-orang di Eropa, itu Natal itu bukan sesuatu yang seperti di Indonesia, atau juga seperti Lebaran misalnya. Jadi sesuatu yang tidak ada kaitannya beragama dengan kemudian melakukan kegiatan. Nah sekali lagi yang menjadi pertanyaan besar, mengapa kemudian para pencinta tim nasional Indonesia itu mempertanyakan kriteria yang dipegang oleh PSSI untuk memilih Patrick Kluivert itu apa gitu. Yang tadi Tasya di awal sudah membuka seperti apa track record-nya sebagai seorang pelatih. Belum pernah dia berhasil sebagai seorang pelatih membentuk sebuah tim yang memang kemudian bisa membuat orang percaya bahwa akan kemampuannya. Oke. Saya kira kayak lagi di Belanda, bekas pemain hebat yang menjadi pelatih itu kan bukan hanya Patrick Kluivert. Ada Marco van Basten, ada Ruud Gullit. Dua yang lebih hebat dari Patrick Kluivert ketika menjadi pelatih pun artinya gagal. Justru pelatih-pelatih yang bukan latar belakang sepak bola, Rinus Michels, kemudian Louis van Gaal, itu prestasinya jauh lebih hebat. Karena sekali lagi, filosofi menjadi seorang pelatih dan menjadi orang pemain itu dua hal yang berbeda. Jadi jangan dilihat karena kehebatannya sebagai pemain, itu kemudian kita pilih dia sebagai pelatih. Karena itu adalah dua profesi yang berbeda, dua latar belakang yang berbeda, yang membutuhkan pengetahuan yang berbeda. Oke, Mas Tommy saya harus bertanya, ini berarti Mas Tommy posisinya cukup skeptis ya dengan kemampuan Patrick Kluivert untuk bisa membuat Indonesia masuk ke Piala Dunia? Ya tentunya Tasya kita harus berikan waktu ya. Tetapi sekali lagi, menurut saya yang sekarang bertaruh itu bukan, tadi di awal kan Tasya berkata, ini kan taruhan untuk Patrick Kluivert. Menurut saya yang bertaruh itu justru PSSI. Dalam waktu 2,5 bulan, yang dia sama sekali juga belum tahu mengenai latar belakang sepak bola Indonesia. Kemudian memang tadi dikatakan ini pemainnya asal didikan dari Belanda semua. Betul, tapi sekali lagi mereka tidak pernah bermain dalam satu tim untuk tim nasional. Butuh waktu, dan sekali lagi dengan tim-tim yang dihadapi, Australia, kemudian Jepang, itu bukan tim yang mudah, tim ya? yang enteng. Iya. Jadi kita harus sadar juga di penyisian Piala Dunia babak 3 ini, kita ini sebetulnya underdog. Kalau kita sekarang bisa bertahan dan berada di posisi ketiga, itu sebuah prestasi yang luar biasa. Iya. Karena itu kalau kita lihat pola permainan yang diterapkan Sinteyong, kalau dia menang, terakhir itu menang lawan Arab Saudi, ya kan? Karena pola dasar yang menjadi kekuatan Sinteyong itu adalah 5-3-2. Itu adalah polanya. Apakah 5-3-2 itu adalah polanya Belanda? Bukan. Tadi Yosef sudah mengatakan, Belanda itu total football. Mereka main dengan 4-3-3. Perubahan pola ini akan Bung Yosef, saya kasih kesempatan untuk menjawab. Mungkin tadi kalau highlightnya dari Mas Tommy, pertaruhan yang sangat mahal, waktu sangat mepet, dan kompetensi yang mungkin sangat meragukan ya di atas kertas. Ya, memang sejak awal ketika nama Patrick Kluivert muncul, banyak perdebatan ya. Di satu sisi Patrick Kluivert itu pemain top ya, striker hebat Belanda ya di eranya. Tetapi sebagai pelatih catatannya dia hampir semua dia hanya asisten di klub maupun timnas Belanda. Dia pernah 2 tahun bersama Louis van Gaal di timnas Belanda. Timnas hanya Curaçao ya. Nah, sementara 2 asistennya yang sekarang muncul namanya itu justru pelatih yang pernah menangani klub senior. Dan saya agak optimis ya, di satu sisi memang Patrick Kluivert itu track record sebagai pelatih kepala itu tidak kelihatan, tetapi 2 asistennya ini dari penjelasan Exco PSSI Arya Sinulinga mengatakan bahwa
Patrick Kluivert mungkin lebih sebagai pemain top Belanda yang disegani oleh pemain sehingga mereka akan antusias untuk datang bergabung, cepat datang bergabung, kemudian berlatih dengan antusias ya, karena ini pemain hebat. Tetapi dari penjelasan Arya Sinulinga saya mendengar bahwa ada pelatih yang memang jago taktik. Nah, mungkin itu Denny Lensat dan udah mantan pemain timnas Belanda juga yang nanti asistennya Patrick Kluivert, kemudian ada Alex Pastoor. Karena kita kan juga tidak mau ya timnas kita dijadikan ajang untuk pelatih baru untuk belajar begitu, Betul, kemudian coba-coba. betul, sepakat. Dan di mana-mana katakan Roberto Mancini kan baru dipecat. Kemudian hasilnya, padahal pelatih yang sekarang Arab Saudi itu pelatih yang memenangkan Arab Saudi di laga awal mengalahkan Argentina di Piala Dunia 2022. Kemudian karena Arab Saudi ingin naik level kira-kira begitu, ambil pelatih yang top dari Eropa. Iya. Kebetulan dia pernah baru saja menangani Italia menjadi juara Piala Eropa, bahwa tidak terjadi perpecahan. Sebetulnya ada, hanya memang tentu pemain-pemain ini tidak akan ngomong ke publik. Mereka tetap memberi ucapan terima kasih dan seterusnya. Tapi situasi itu tuh benar adanya dan memang tidak pantas untuk keluar ya ke publik. Itu harus diselesaikan oleh manajemen tim. Sintayong juga saya kira tidak akan pernah membuka itu. Pemain juga sama, tidak akan pernah membuka itu. Karena itu biasa sebetulnya. Oke, tapi jadi kemudian bisa diambil kesimpulan bahwa per hari ini yang ingin dimenangkan adalah kedekatan kultur, kedekatan bahasa. Jadi masalah bahasa dan masalah kultur itu menjadi tidak ada setelah diganti menjadi pelatih Belanda begitu. Ada dua sisi tadi. Tidak serta-merta ya Erick Thohir dan Exo PSSI untuk melakukan ini. Itu hasil pertimbangan matang. Mereka juga saya kira tidak sembrono begitu ya. Kemudian begitu tinggi antusiasme publik terhadap timnas ini, prestasi juga oke. Tetapi ada fakta bahwa situasi dalam tim kurang bagus. Tetapi lalu solusinya juga mereka coba yang rasional, bahwa ambil orang Belanda. Karena memang pemain-pemain ini orang Belanda, kira-kira begitu. Sederhananya begitu. Oke, baik. Kita masih akan lanjutkan di segmen selanjutnya. Pemirsa tetaplah bersama NTV Prime, kami akan kembali. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih terus menyaksikan NTV Prime. Kita lanjutkan perbincangan setelah PSSI sudah resmi mengumumkan kita sudah memiliki pelatih timnas yang baru menggantikan Sintayong. Saya kembali lagi ke Mas Tommy. Mas Tommy, kalau kemudian kita bicara soal tantangan utama yang dihadapi oleh timnas kita saat ini, dan bagaimana kemudian Patrick Kluivert yang dengan waktu 2,5 bulan ke depan, dia harus kemudian menyusun strategi. Apakah kemudian kita akan menyaksikan komposisi seperti yang terakhir kita saksikan yang dilakukan oleh Sintayong, ataukah menurut Mas Tommy dia akan melakukan perubahan-perubahan terhadap strategi maupun komposisi pemain? Ya pasti sekali lagi setiap pelatih punya gayanya sendiri, punya kebiasaannya sendiri. Saya tidak tahu sekali lagi Patrick Kluivert akan menangani seperti apa, tetapi memang materi yang kita miliki kan hanya itu juga. Jadi saya kira dua pemain Indonesia yang akan dipercaya untuk ikut di dalam bagian dari 11 pemain itu adalah Ricky Ridho dan Marcelino. Nanti pemain cadangannya ada Witan, ada Asmawi, ada Pratama Arhan. Itu kan formasi yang biasa dilakukan oleh Sintayong. Jadi saya kira materinya yang ada itu ya pemain naturalisasi dari Belanda ini. Dan saya kira core-nya akan pemain yang sama. Dan kalau memang Kluivert ini memegang atau melihat tren yang di tim yang ditangani oleh Sintayong, saya kira formasi terakhir melawan Arab Saudi adalah merupakan formasi terbaik yang dimiliki oleh Indonesia saat ini. Jadi seharusnya formulanya atau pemain starting 11-nya tidak berubah. Tinggal sekarang bagaimana taktik penerapannya di lapangannya. Jadi saya kira Kluivert sekali lagi sebagai seorang pemain profesional, dia tahu bagaimana bagaimana tim sebaiknya bermain, dan harus ada kebebasan diberikan kepada pemain untuk bisa
mengekspresikan dirinya di lapangan. Baik, Mas Tommy, ini mungkin juga menjadi catatan karena ketajaman lini depan kita kan selalu punya masalah yang cukup berulang ya, Mas Tommy. Kira-kira posisi Kluivert sebagai mantan striker akan mungkin tidak kemudian memberikan pengaruh yang cukup signifikan yang berbeda dengan bagaimana Sintayong waktu itu memimpin timnas. Selama menjadi asisten pelatih, baik itu untuk Louis van Gaal maupun untuk Clarence Seedorf, bahkan kemudian di Ajax, memang peran yang diberikan kepada Patrick Kluivert itu adalah membenahi tim penyerang. Jadi pemain-pemain depan bagaimana mengambil posisi, bagaimana memanfaatkan peluang, bagaimana melakukan penetrasi ke daerah pertahanan lawan. Itu memang kelebihan dari Patrick Kluivert yang tentunya kita harapkan bisa dalam waktu 2,5 bulan itu diutamakan untuk bagaimana membuat Rafael Struijk maupun Orat Mangun itu bisa menjadi lebih tajam. Jadi memang persoalan kita sekali lagi dalam 4 pertandingan tersisa kita harus menang. Menang itu dalam sepak bola harus mencetak gol. Dan mencetak gol itu adalah bagaimana membuat pemain-pemain depan itu lebih produktif, lebih tajam, lebih oportunis, lebih punya determinasi untuk berani untuk melakukan terobosan ke daerah pertahanan lawan. Oke, baik. Saya ke Bung Yosef sekarang. Bung Yosef, mungkin kalau kemudian berkaca dari pengalaman bagaimana Kluivert memimpin Curaçao ya. Kemudian kemarin kan sempat ada statement dari Curaçao yang mengatakan bahwa Kluivert sebagai pelatih sebenarnya bisa dikategorikan minim taktik. Agak membebaskan pemain bermain senatural mereka ingin bermain gitu. Kira-kira itu akan terjadi tidak dengan timnas kita? Iya, saya tidak berani ya menganalisa lebih jauh karena yang saya tahu berita yang berkembang itu dari media ya, bukan dari direktur teknik Curaçao ya. Iya. Jadi orang bisa saja membuat analisa dan seterusnya. Saya lebih cenderung untuk mengatakan bahwa dengan trio ini ya, saya mencoba yakin bahwa mereka akan menjadi sebuah tim yang akan solid ya. Maksudnya begini, seperti penjelasan Mas Tommy tadi, bahwa kelemahan lini depan itu sebetulnya ada persoalan perbedaan cara bermain antara pemain-pemain dari Belanda ini dengan konsep pelatih Sintayong dari Korea Selatan. Selama ini kan yang dikeluhkan itu bahwa kalau melawan tim kuat, Sintayong memprioritaskan pertahanan yang solid. Jadi turun sampai di setengah lapangan ke bawah. Di atas setengah lapangan ke atas kosong. Yang nanti berubah. Gaya Belanda, gaya total football. Oke, itu harapan kita yang akan terjadi. Oke, kita akan break dulu untuk jeda azan maghrib untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. Pemirsa tetaplah bersama kami.